Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Subagia, NIM 19087138 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan konsep dasar supervisi pendidikan, yaitu terdiri dari pengertian, rasional, tujuan, dan fungsi. Dalam minggu ini kita akan membahas tentang mulai dari konsep dasar supervisi pendidikan dan apa itu pengertian rasionalnya dan tujuan serta fungsi dari administrasi supervisi pendidikan. Dan yang kedua, kita juga akan melihat tentang lebih jauhnya berbagai prinsip dan dari supervisi pendidikan, dan terakhir soal peranan dan supervisi pendidikan ini. Sekedar pengenalan saja buat saudara, supervisi analoginya terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang bisa dilakukan oleh orang. Barangkali kita bisa tumpangkan di Superman atau Superboy. Kenapa menjadi Superman? Karena menjadi kemampuan skill yang dimilikinya melebihi kapasitas normal yang dimiliki orang-orang lain. Yang kedua, vision atau pandangan jauh ke depan. Itu sudah punya visi pada saat yang lain belum memikirkan. Dia sudah lebih maju untuk melakukan. Dia sudah melaksanakan, menginvestasikan sejak awal. Yang selanjutnya, pentingnya kegiatan supervisi di sekolah. Kita coba lihat dari materi minggu yang lalu dan minggu ini, mulai dari konsep, pengertian, tujuan, dan fungsi, termasuk prinsip dari kegiatan supervisi. Yang jelas secara historis dulu atau mula kegiatan ini diterapkan di sekolah, atau konsep dari supervisi yang kita anggap masih tradisional, yaitu pekerjaan masih berupa inspeksi kegiatan, masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi. Dalam pengertian, kadang-kadang ada indikasi mencari kesalahan dan juga menemukan kesalahan dengan tujuan untuk kemudian diperbaiki. Jadi kegiatan perbaikan baru boleh atau bisa dilakukan setelah dicari kesalahannya. Padahal dari konsep supervisi yang sebenarnya bukan mencari kesalahan, tapi proses pembinaan. Nah, kemudian itu berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut sebagai supervisi pendidikan, yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak menemukan 3 persyaratan utama, yaitu sistematis, objektif, dan yang ketiga, instrumen. Alat instrumen khusus sebagai alat pencatat atau pendeteksi. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan instrumen tertentu pada catatan khusus disiapkan untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan saat itu. Dari banyak sumber, coba Gongling juga menemukan di berbagai jurnal, berbagai buku pendidikan terkait dengan supervisi pendidikan ini. Kita bisa menelaah pada satu konsep supervisi adalah sebuah proses perusahaan, satu usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasikan dan simulasi melakukan koordinasi dan melakukan pembinaan secara kontinu atau terus-menerus terdapat pertumbuhan. Yang selanjutnya, agar mereka lebih paham, agar lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi memang mewujudkan keseluruhan fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi memang dilihat dari kegiatan seperti tujuan utamanya untuk melakukan pembinaan dan membantu guru mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia yang luar biasa untuk mendidik atau melakukan atau mewujudkan tugas mereka agar fungsi-fungsi pembelajaran mereka dapat dilaksanakan setiap hari.
Sekarang saya ajak Anda untuk melihat salah satu pendapat dari Bertrand dan Becker yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai satu teknik layanan yang tujuannya utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Fokus utamanya adalah proses pembelajaran dan yang dilakukan oleh guru. Nah, tujuan bisa dilihat bagaimana setiap orang yang ada di sekolah, khususnya guru, secara bersama-sama memperbaiki berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses itu. Jadi intinya sama, proses menjadi sebuah teknik layanan untuk membantu dalam rangka memperbaiki, dan memperbaiki berarti ada proses pembinaan, maka ada instrumen khusus kegiatan sama-sama lagi dengan kegiatan yang mungkin secara tradisional pada saat munculnya kegiatan supervisi di awal yang dikenal sebagai istilah inspeksi atau mengawasi dan mencoba mencari berbagai macam kesalahan. Ada indikasi seperti itu, tapi sekarang tidak, karena tujuan utamanya adalah untuk membina semua terangkai dalam prospek untuk melihat, mempelajari semua proses itu diikuti dengan kajian-kajian empirik. Apa tujuan dari supervisi pendidikan? Jelas, adalah untuk memperbaiki pelayanan dan memberikan layanan dan bantuan, memberi layanan sekaligus bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah atau di kelas. Jadi informasi umumnya kepada guru untuk perbaikan layanan, perbaikan kemampuan, perbaikan kapasitas, kualitas proses pembelajaran. Salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah, dan yang kedua mencoba meningkatkan berbagai macam prospek atau proses pembelajaran yang ada di sekolah, dan ketiga mengembangkan seluruh yang ada di sekolah. Yang dimaksud adalah guru, mereka yang bertugas sebagai ujung tombak dari proses pengajaran itu sendiri, dengan mengindikasikan bahwa guru adalah manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan, maka mendapat layanan untuk dibantu dan untuk proses pengembangan kemampuan, dan dampaknya menjadi luar biasa baik untuk proses pendidikan. Sekarang kita lihat berbagai prinsip dari kegiatan supervisi pendidikan. Banyak prinsip yang sebenarnya masih dipenuhi dalam setiap kegiatan supervisi pendidikan yang ada di sekolah. Di antaranya beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa ada 4 prinsip utama. Yang pertama disebut dengan scientific atau prinsip ilmiah, artinya sangat-sangat realistis, sangat empirik. Data-datanya berdasarkan data yang sebenarnya, persoalan yang dikaji dan dianalisis dalam rangka membantu guru meningkatkan, memperbaiki kualitas kehidupannya, kualitas atau kemampuan dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, prinsip demokratis. Prinsip demokratis dalam pengertian bahwa itu dilakukan bahwa kegiatannya supervisi dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa, seperti mereka diberikan hak untuk menerima atau menolak ketika diberikan bantuan. Untuk diberikan layanan kegiatan, setiap orang menolak ketika diberikan bantuan. Untuk diberikan layanan kegiatan, setiap orang mempunyai hak untuk mendapat layanan yang sama, sangat terbuka. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk sharing, artinya mereka diberikan layanan yang ini merupakan sebuah desain untuk mendapatkan layanan yang sama, sangat terbuka. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk sharing, artinya mereka diberikan layanan ini merupakan sebuah desain untuk membantu mereka
memperbaiki proses dan memperbaiki diri dan sebuah desain untuk membantu mereka memperbaiki proses. Yang selanjutnya, kita cuma telah prinsip yang lain mungkin dilontarkan oleh berbagai ahli di dalam konsep supervisi pendidikan yang perlu digarisbawahi. Konstruktif, perbaikan atau realistik berarti sesuai dengan keadaan atau tidak dibuat-buat, yang tidak terlalu identik sehingga memang ada proses bersama dalam rangka memperbaiki segala sesuatu berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Dan ada juga istilah prinsip profesi, yaitu maju selangkah demi selangkah. Dengan mantap artinya ada perbaikan level-level. Jadi guru yang diberikan layanan supervisi maka tidak berada di satu titik yang sama, tapi ada perbaikan demi perbaikan. Jadi jangan sampai diam di tempat sehingga tidak ada kemajuan sama sekali. Ada juga yang menyebut dengan prinsip inovasi dan hal-hal baru dalam kegiatan proses pembaharuan dari proses yang dialami atau diterima oleh guru, sehingga bentuk pelayanan kegiatan supervisi pendidikan. Nah, yang lucunya adalah istilah prinsip negatif. Beberapa prinsip negatif ini dihindari dan supervisi tidak boleh dilaksanakan secara otoriter karena ada dampak atau kebiasaan yang sulit ditolak, bahwa kegiatan asal muasal yang telah menyebut sebagai kegiatan yang tujuan utamanya adalah mencari-cari kesalahan, karena tujuan dari supervisi bukan untuk mencari kesalahan. Dan supervisi juga tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat. Jadi bukan itu tujuannya adalah karena diiringi demokratis, siapapun itu sama, mau pangkat, mau yang pangkat tinggi dan rendah, mau dia guru baru ataupun guru lama, ya sudah sekian tahun atau yang baru, tidak ada pembatasan karena tujuan adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Semua guru di sekolah punya hak yang sama. Prinsip negatif harus dihindari. Rekan-rekan semuanya, dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi. Seperti apa fungsi supervisi pendidikan? Kita ambil salah satu fundamental atau pondasi dasarnya. Ini mendapat babon yang turun-temurun dari tahun 1961, masih digunakan sampai dasarnya sampai saat ini. Yang dijelaskan adalah 8 fungsi. Yang pertama adalah mengkoordinasikan semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi atau memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru ada di sekolah. Yang keempat adalah simulasi usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, memberikan berbagai fasilitas termasuk penelitian yang terus-menerus dilakukan yang di sekolah. Yang proses kegiatan supervisi. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan keterampilan. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan integrasi satu sama lain. Kedelapan fungsi ini sekalipun menjadi dasar, disebut foundation sebagai dasar dalam proses kegiatan supervisi karena luasnya dampak dan layanan yang diberikan untuk kegiatan dan pembelajaran. Bagaimana peran supervisi pendidikan? Seorang supervisor ini dapat berperan sebagai koordinator, dan mereka juga berperan sebagai pemimpin kelompok. Mereka juga berperan sebagai evaluator yang mengevaluasi berbagai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk mereka yang akan berperan untuk mengevaluasi kegiatan supervisi dari proses pencatatan instrumen tadi sampai di mana kegiatan itu berhasil. Tingkat keberhasilan apa yang masih dilakukan, bagaimana tidak lanjutan, apa solusi
atau cara yang tepat, teknik apa yang digunakan, 4 peran yang bisa dimiliki oleh seorang superior. Kita ulas kembali. Pertama, sebagai koordinator, mereka yang mengkoordinasikan semua kegiatan sebagai pemimpin kelompok, mereka yang akan memimpin, yang akan menentukan arah dan proses perjalanan kegiatan supervisi. Sebagai konsultan, mereka tempat mengkonsultasikan persoalan-persoalan yang dialami oleh rekan-rekan. Di posisi evaluator, mereka sebagai tempat atau berfungsi sebagai orang yang akan mengevaluasi seluruh atau keseluruhan kegiatan proses supervisi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Kita sampai ke bagian terakhir untuk bahasan super pendidikan di lingkungan. Yang pertama ini bagaimana objek dan supervisi pendidikan itu sendiri yang tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Olivia dalam bukunya Di Suatu Kemekaan oleh Olivia, bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan itu pada prinsip meliputi 3 domain. Domain yang pertama, memperbaiki pengajaran melalui perbaikan kualitas mengajar guru. Yang kedua, pengembangan kurikulum di sekolah. Kurikulum itu ada di kepala dan pikiran si guru. Jadi kurikulum yang tertuang secara tertulis dalam pikiran dan kepala guru yang dituangkan dalam kegiatan pembelajaran dan lainnya dalam penggambaran. Jadi memang dikembangkan adalah orang-orang yang disekolahkan khusus guru. Lambat laun mereka akan tampil menjadi guru-guru yang luar biasa, bisa memiliki kemampuan dan skill yang objek pendidikan dari pendidikan ini. Kalau kita lihat dari berbagai sumber itu dibagi menjadi 4 secara umum. Yang pertama adalah pembinaan kurikulum, yang kedua perbaikan proses pembelajaran yang tepat. Jadi apa yang disampaikan Olivia tadi semuanya disampaikan dan di domain ketika terpenuhi, maka yang pada akhirnya akan membuat setiap orang di sekolah atau bahkan sekolah itu sendiri mampu melakukan pemeliharaan sekaligus perawatan dalam mengembangkan berbagai moral serta semangat kerja buat guru-guru kita. Bisa membayangkan bagaimana ketika kegiatan ini dilaksanakan secara baik di sekolah, sehingga pada akhirnya juga bagaimana kualitas dan kompetensi sekolah pun berada pada pembinaan, pengembangan kurikulum, pengembangan dan perbaikan pembelajaran akan membuat kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.